Pemirsa, kita kembali lagi di Mario Teguh Golden Way. Dan kita masih membahas tentang tidak mungkin tapi bisa. Saya mau bertanya ke Pak Mario Teguh. Ada beberapa hal yang selama hidup saya impikan aja dulu enggak. Tapi ternyata terjadi sekarang. Betul. Misalnya berdiri di samping Pak Mario. Saya mengimpikan duduk sebenarnya. Tapi di sini nggak ada ya. Tapi berdiri aja juga sebenarnya saya tidak pernah mengimpikan. Tiba-tiba saya ada di sini. Itu sesuatu yang menurut saya sesuatu yang tidak mungkin tapi terjadi. Gimana menurut Pak Mario? Pertanyaan yang baik sekali Mas Abdel, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kehidupan ini punya satu sifat yang menguntungkan kita. Sifat dari kehidupan kita ini adalah tahu, tempe. Tahu. Tahu-tahu, ya. Tahu. Nih, tahu-tahu sudah di sini. Tahu-tahu jadi komik yang terkenal di Indonesia, tahu-tahu. Setiap orang itu tahu-tahu. Tahu-tahu. Syaratnya utun. Ini bahasa Jawa itu. Teratur, ajek, ikhlas dari yang kecil, asal dilakukan, day in, day out, every day. Tahu-tahu. Nah, tahu-tahu tidak bisa terjadi kepada orang yang sedang tidak melakukan sesuatu. Good things come to those who wait. Hal-hal baik datang kepada yang menunggu, but not to those who wait too late. Tidak kepada yang menunggu terlalu lama. Jadi, orang-orang yang berhasil adalah orang yang sibuk selama menunggu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda tahu-tahu, bisa tahu-tahu kaya? Berarti kalau orang mau tahu-tahu kaya, apa yang harus dilakukannya? Menghasilkan uang, menghasilkan nilai, melakukan sesuatu yang dibayar oleh orang lain. Tantangan saya yang sudah gajian, siapapun yang sudah gajian, tantangan saya, Anda dapatkan 10.000 rupiah saja 1 minggu di luar gaji. Tapi melakukan sesuatu yang dibayar orang. Kalau bisa. Apa yang terjadi di pikiran kita? Sudah memikirkan apa yang harus aku lakukan. Nah, itu baru 10.000 rupiah loh. Bagaimana kalau 4 miliar 1 bulan? Udah kelihatan wajahnya bilang, nggak mungkin. Itu kan? So, Mas Abdel, kalau gitu yuk kita ikhlas dulu menginginkan sesuatu. Kalau memang 10.000 itu kecil tetapi besar tantangannya, lakukan itu dulu. Saya betul-betul mengundang Anda untuk mencoba 1 minggu dapatkan 10.000 rupiah dari melakukan sesuatu yang dibayar orang. Itu. Super sekali jawaban Pak Mario. Sekarang saya langsung berikan kesempatan lagi kepada Anda yang hadir di sini untuk bertanya. Silakan. Salam super. Salam super, Bapak. Saya Oscar dari Ciledug. Yang ingin saya tanyakan, seorang anak muda yang paling sering dikeluhkannya adalah saat berencana ingin melakukan sesuatu, bagaimana jika nanti saya jatuh? Bagaimana jika nanti saya gagal? Sehingga mereka mempersiapkan agar nantinya tidak jatuh. Tetapi ada sebuah nasihat yang mengatakan bahwa persiapan yang paling penting itu bukan bagaimana nantinya jika kita jatuh, tetapi bagaimana jika kita bisa melambung saat kita jatuh nanti gitu Pak. Nah, itu persiapan seperti apa yang bisa membuat kita melambung lebih tinggi nantinya saat kita jatuh Pak? Terima kasih Pak, salam super. Super, terima kasih. Mike Tyson, siapa dia? Petinju. Petinju. Oke, walaupun dia tidak lagi memegang juara dunia, tetapi kalau saya, Mario Teguh, menantang Mike Tyson, berapa besar kemungkinan saya menang? 0 rupiah. 0%. Sejak kapan persentase ada rupiahnya? Ya. Kalau di DPR biasanya persentase rupiah ya. Saya calon anggota DPR ya. Oke. Ya. Berapa persen kemungkinan saya menang melawan Mike Tyson? Berapa persen? Atau nggak usah, 1% ini bersahabat sekali. Oke? Tahu nggak? Bahkan 0%. Kalau betul-betul Mike Tyson tidak ada pekerjaan dan mau melawan saya akan terima
kesempatan bertanding melawan Mike Tyson karena saya pasti berhasil dikenal luas di seluruh dunia sebagai motivator yang kalah terlempar jauh, dipukul oleh seorang petinju hebat. Ya. Dan saya akan dipanggil ke Larry King. Larry King itu di interview, Mr. Tegu, tell me what made you so stupid? Gagal besar yuk. Gagal besar. Jadi orang kecil saja mengeluh karena kemungkinan gagal. Come on. Mana penghormatanmu kepada penciptaanmu? Coba. Baru pekerjaan kecil, gaji kecil, takut gagal. Come on. Inginkan yang besar, coba yang besar, dan kalau gagal, lebih terhormat orang gagal karena mencoba sesuatu yang besar. Persiapan terbaik untuk gagal itu adalah kesediaan untuk gagal. You will once or twice fail. Terima, ini caranya ya. Terima bahwa saya akan gagal dan kalau gagal saya move on. Orang yang tidak menerima kemungkinan gagal, galaunya lama. Padahal argo kehidupan berjalan terus. Dia berhenti meratapi kegagalan. Accept the possibility of failure. Terima kemungkinan gagal. Kalau gagal, terima dengan ikhlas, senyum, move on. Itu. Begitu Oscar jawabannya. Jadi besok silakan tantang Mike Tyson. Ya. Dan di hari berikutnya saya akan mengibarkan bendera kuning di depan rumah Pak. Ya. Baik, sekarang waktunya untuk polling. Silakan Anda persiapkan alatnya. Kita akan sama-sama ikuti polling. Dan apa yang akan Anda jawab, pertanyaannya akan disampaikan oleh Pak Mario Teguh. Dan akan dibaca oleh saya. Apa yang akan Anda lakukan untuk merasa damai dengan cita-cita Anda yang Anda rasa terlalu tinggi? A. Menurunkannya supaya lebih pasti tercapai. B. Tidak menetapkan cita-cita apapun supaya tidak kecewa. Mungkin maunya kecewe. C. Tetap bercita-cita tinggi tapi minta jimat anti gagal. Ya, silakan dijawab pollingnya A, B, atau C. Kita akan segera mengetahui apa saja jawaban Anda, berapa banyak A, berapa banyak B, dan berapa banyak C. Namun kita harus break dulu, nanti kita akan kembali lagi. Tentunya tetap di Mario Teguh Golden Ways. Tapi tingkatkan kualitas pribadi supaya pantas bagi cita-cita yang tinggi. Masuk akal? Tadi saya diajarin, kalau nunjuknya itu bukan dari bawah begini.